Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto, di acara Kota Seni Kita. Kali ini saya mengundang seorang tamu, legenda hidup dunia perbukuan di Yogyakarta, dan saya kira juga Indonesia konteksnya gitu loh. Ini kakak kelas saya di kampus di Institut Seni Indonesia dulu, dan saya kira beliau masih berkarya juga sampai hari ini. Mas Buldanul Khoury gitu. Halo Mas Buldan, apa Halo kabar? juga, baik. Kalau dulu saya manggilnya juga gojekannya Mas Buldanul Kumis karena kumisnya tebel. Mas Buldan, ngomongin soal buku Ya, untuk hari ini, kira-kira masih punya titik relevansi yang kuat nggak sih? buku ya. Ya. Kebetulan ini adalah tahun ke-32 sejak saya mendirikan penerbitan pertama ya. Namanya Bentang Budaya, PT Bentang Intervisi Bentang. Utama ya. 32 tahun. 32 tahun. Pakai Soeharto. Saya selalu tertarik untuk ngomongin buku tentang apa saja, pokoknya tentang buku ya. Jadi nyatanya di mana-mana buku masih diminati orang. Memang ada terkurangi oleh minat orang terhadap hiburan yang bernama HP gitu ya. Tetapi nyatanya buku masih diminati banyak orang. Dan kenapa misalnya di mall-mall kok misalnya Gramedia pada tutup, tetapi di balik itu ada penjualan online yang itu juga gila juga Ya, terus gitu ya. terus. Dan sekarang ini musimnya menjual online Dan masif ya kalau nggak salah itu ya. masif ya. Ya, ya. Nah, mungkin saya harus menilik lagi soal sejarah nih. Anda dulu mendirikan Bentang 32 tahun yang lalu. Itu motifnya apa ya kira-kira waktu itu? Kalau bikin penerbitan itu kan memang sudah menjadi hobi ya. Sejak bahkan buku yang pernah saya terbitkan, buku antologi puisi saya dan teman-teman di Kota Gede dulu itu kelas 3 SMP saya bikin. SMP. SMP. Jadi di stensil, covernya di sablon, Anda yang desain gitu. saya desain. Ya, Memang apa ya, kesenangan itu ya. ya, ya. Mengapa sampai sekarang saya tetap buat buku, karena itu kesenangan. Ini nggak ada kaitannya dengan soal finansial. Ini soal kesenangan. Makanya ada penerbit baru mengatakan, kapan tuh Pak kamu berhenti bikin buku? Waduh, saya mikir nggak tahu jawabannya saya. Karena ini soal kesenangan aja, Kelangenan gitu. kelangenan. Pemirsa, mungkin saya harus ngasih tahu kenapa saya tadi nyebut legenda gitu. Karena saya kira yang saya amati 90-an dulu, dasawarsa dulu 92 90-an kan. ya. Paruh pertama 90-an ya. Ada penerbit katakanlah mungkin indie ya, Ya. yang dimotori dan didirikan oleh Mas Buldan ini memberi asupan yang baru dalam dunia perbukuan di Indonesia. Paling tidak isinya itu tema-tema tentang budaya. Yang kedua itu covernya itu udah nggak main-main, karena itu covernya itu seperti karya seni rupa itu sendiri gitu. Ya. Nah, kalau nggak salah saya juga sempat ngundang Mas Buldan ke kampus untuk jadi pembicara tentang itu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menggelisahkan ketika kemudian covernya itu berbeda dengan cover buku mainstream waktu itu, Mas? Sebenarnya karena waktu itu saya sedang akrab dengan para perupa aja. Jadi tahun-tahun 93, 94, 95 itu akrab-akrabnya saya dengan banyak perupa. Bahkan saya sempat mengoleksi karya-karya mereka dengan cuma ditukar dengan postcard misalnya. Dan mereka juga menjadi karyanya menjadi cover buku ya. Saya ingat Antara lain ini ya, Jumaldi Alfi ya. ternyata bukan itu. Oh bukan? Jadi gini, ini nih, saya dulu kan sering menggunakan karyanya Alfi.
Ya. Sampai di gudang-gudang saya cari gitu ya. Terus di gudangnya ada ini. Saya kira karyanya Alfi, ternyata karya temennya Alfi, kelompok jendela. Unisar ya. Tapi bukan juga, tapi agak mirip ya. Tapi paling enggak kita perbincangan soal ini ya, covernya Ya. yang begitu artistik. Nah kalau Agung Lea itu berkomentar kalau gambar saya digunakan untuk cover buku, berarti saya sudah melakukan pameran yang akan ditonton oleh ribuan orang. Tapi kalau saya pameran sendiri di Bentara Budaya atau di mana gitu ya, ruang seni ya. paling berapa yang nonton? Dan pameran setelah itu bubar. Kalau buku kan disimpan di almari di rak-rak buku, Ya, ya. bisa bertahun-tahun. Ya, persepsi berupa yang Iya. ini covernya ya Iya. di Agung Lea. Oke, nah itu menarik karena sebetulnya itu memotong garis mainstream yang dilakukan oleh penerbit besar di Indonesia waktu itu ya, dan Mas Burdan memberi apa ya nutrisi di dunia cover buku terutama ya yang jadi berbeda gitu kan. Nah tapi waktu itu kira-kira pendekatannya gimana itu dengan teman perupa satu sisi, kemudian dengan konteks kontennya. Nah gini, konten buku-buku yang saya terbitkan itu punya spirit atau giroh yang sama dengan beberapa karya perupa. Misalnya, saya ingat betul ketika mau menerbitkan bukunya Kunto Wijoyo, Yang radikalisasi petani. Oh, oke. Langsung di benak saya, ini gambarnya harus Joko Peke. Nggak mungkin Edi Hara atau Haridona atau yang lain. Ya. Dan saya tahu karya Joko Peke yang mana, karena saya akrab dengan Joko Peke. Terus karyanya Dadang Kristanto, The Bureaucracy. Aku tahu Jawa menulis apa yang pokoknya ada birokrasinya. Ya saya tinggal memakai itu aja. Jadi lebih banyak Kunto Wijoyo menulis itu, Dadang juga berpikiran ngomongin soal birokrasi dan budaya birokrasi, demokrasi dan budaya birokrasi. Banyak pasnya gitu. Ya, ya. Itu berarti lebih ke menggali ingatan ya, Mas Burdan. Mungkin ya. Ingatan. Oh, Joko Peke pernah melukis atau biasa melukis seperti ini. Saya bersyukur bahwa saya sempat lama dan banyak bergaul dengan para perupa dengan berbagai gayanya. Ini yang saya juga nonton pameran seni rupa, saya juga membaca buku-buku seni rupa. Ini yang bagi saya menjadi tidak masalah ketika saya menggunakan karya mereka untuk buku saya. Kalau saya tidak akrab dengan para perupa, tidak pernah ngerti seni rupa, nggak mungkin saya mencetak buku seperti ini. Ya. Nah, kemudian menarik bahwa buku-buku yang Anda produksi itulah buku-buku yang nilai kulturalnya sangat tinggi. Pemirsa mungkin bisa lihat, ini semua adalah buku, sebagian kecil buku produksi Mas Burdan Nulhuri ini. Anda bagaimana cara atau mekanisme huntingnya, kemudian mendapatkan ini, bahkan penerjemahannya seperti ini kan nggak murah ini Mas waktu itu. Gimana ya? Itu naluri ya. Naluri diri saya itu kok kemudian tertarik dengan naskah-naskah yang semacam itu. Jadi nggak ada teorinya itu soal naluri aja. Pergaulan juga. Ya kemudian dibantu oleh juga pergaulan-pergaulan yang kadang-kadang memberikan info. Ini bagus loh, ini bagus loh. Mungkin ada contoh menarik bagaimana naluri itu kemudian bisa memproduksi sebuah fakta buku gitu yang kuat gitu ya. Ada contohnya. Misalnya saya banyak menerbitkan buku sastra. Ya karena sejak kecil saya suka buku sastra. Dan saya alhamdulillah tidak pernah membaca buku-buku entengan.
Saya pernah nulis di Facebook, setiap membaca buku kalau tidak membuat saya pusing itu lebih baik saya tinggalkan. Iya, iya. Nah itu nampaknya berpengaruh juga dengan buku yang saya terbitkan. Termasuk kalau nggak salah pernah menerbitkan buku puisinya Rendra ya. Ya, Itu kan keren banget itu. orang-orang Rangkas Bitung. Orang-orang Rangkas Bitung. Saya waktu itu awal-awal ya, umur saya mungkin 27 atau 28 tahun ya. Ketika menerbitkan itu. Ketika datang ke rumah Rendra, Oh, oke. saya kan menyukai Rendra sejak saya SMP. Saya SMP mengikuti teater, kelompok teater di Kota Gede, dan sudah mengenal lah siapa Rendra. Saya juga sudah banyak membaca, kelas 3 SMP saya membaca buku potret pembangunan dalam puisi. Dan waktu itu kebetulan saya menjaga perpustakaan di Kota Gede. Saya berhak untuk menentukan buku apa yang akan dikoleksi, ya itu buku yang saya koleksi punyanya Rendra itu. Ya, ya, ya. Dan saya kira Rendra termasuk penyair yang paling saya suka ya. Tidak menafikan yang lain, tapi yang paling saya suka. Dan kapan saya bisa menerbitkan bukunya nih? Nah, kelakon juga saya Kelakon akhirnya ya. ke sana. Depok itu ya. Depok. Ya. Nah, buku-buku Anda yang sudah mungkin ratusan yang sudah diterbitkan. Itu bagaimana aspek pasarnya? Dan Anda bisa melihat gejala pasar buku itu mulai dari 32 tahun yang lalu sampai sekarang itu Gini, iramanya gimana? kebetulan kok saya itu tidak pernah berpikir pasar. Nah, ini mungkin kelemahan saya ya. Sorry, saya minum dulu. Ya. Buku-buku yang saya terbitkan itu bukan atas kepentingan pasar, tapi atas penilaian saya bahwa ini buku baik untuk diterbitkan. Menurut saya. Bahwa laku, alhamdulillah. Tidak laku ya, alhamdulillah. Wah, ini resiko nih kalau sebagai Iya. produser, Anda sebagai katakanlah mungkin apa Nah, pemodal itu. Ada yang mengatakan bahwa buku-bukumu itu pantasnya memang didanai oleh funding. Kalau kamu danai sendiri, kamu akan bangkrut. Dan ada benarnya juga. Ketika Ford Foundation memberikan 3 tahun dana kepada siapapun penerbit yang Tahun 2000-an ya waktu itu ya. Iya. 99 ya. 99 sampai Setelah reformasi. itu saya jaya itu. Saya ngebut, saya banyak menerbitkan buku. Tapi setelah itu kan saya surut juga. Mungkin juga karena saya tidak membidangi bisnis buku ya. Karena bisnis itu saya nggak suka. Karena apa? Karena kalau menurut saya bisnis itu harus untung. Prinsipnya harus untung. Apapun harus kita lakukan demi keuntungan. Apapun buku yang akan kita terbitkan itu harus demi keuntungan, tidak demi yang lain-lain. Iya, iya. Nah, ini menarik karena sebetulnya Anda adalah produsen buku. Ya. Tetapi Anda sebetulnya kayaknya tadi kurang suka bisnis buku. Ya. Lalu apa yang Anda lakukan selama ini dengan prinsip-prinsip seperti apa ya? Nah, saya lebih concern ke produksi ya, ke bagaimana mencari naskah, bagaimana mendesain buku. Dengan idealisme yang kuat. Iya. Menurut saya soal bisnisnya itu biar orang lain yang mikir gitu. Saya jangan dibebani dengan mikir pemasaran. Wah, itu nanti konflik of interest. Pemasar akan mengatakan, wah jangan menerbitkan buku ini nggak laku, ini nanti kita nggak BP ya, kayak gitu loh kalau bisnis itu. Saya menghindari yang kayak gitu. Ya, ya. Nah, Anda pernah diuntungkan ya ketika ada Ford Foundation yang memberi dana, kalau nggak salah satu buku 80% biayanya ya untuk itu. Bahkan bisa 100%. 100%. Kalau pinter-pinternya kita. Iya, iya. Nah, lalu dengan itu idealisme Anda betul-betul bisa Wah, tersalurkan. tersalurkan. Iya. Anda Lari bisa kencang itu.
Anda bisa cerita kira-kira waktu itu apa yang Anda terbitkan yang betul-betul ini di luar lebih dari sekedar mimpi gitu. Misalnya nih, menyurat yang silam, menggurat yang menjelang itu didanai oleh Ford Foundation. Oh, ini ya. Ya. Dan si Florida. Ya, ya. Oh, keren ini isinya. Eh, Banyak ya. sorry. Ini mungkin ya. Oke. Saya bisa mencari naskah-naskah yang barangkali tidak diminati oleh pasar, tapi naskah itu bermutu dan itu abadi. Nyatanya sudah 32 tahun Nancy Florida masih laku meskipun satu-satu gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi cobalah cari naskah yang sudah 32 tahun yang lalu yang sekarang masih hidup. Nah, saya menghidupkan naskah-naskah yang lalu itu. Ya, ya. Mekanisme gimana tadi? Saya harus pengen tanya bagaimana naskah itu harus dicari, bagaimana tingkat kesulitannya gitu. Urusan naskah itu gampang nyarinya. Oh. Banyak naskah bagus di dunia ini. Banyak naskah bagus, tinggal kita milih saja. Anda ke perpus atau ke penulisnya langsung atau ke pusat dokumentasi seperti apa gitu? Bisa apa saja. Ya kemana-mana gitu ya. Ya, ya. Mungkin ada Tawaran juga. Orang kalau menarik saya oke. Misalnya kayak Gabriel Garcia Marquez ini 100 tahun kesunyian. Penerjemahnya datang ke tempat saya. Penerjemahnya. Saya sudah menerjemahkan ini. Mau nggak terbitkan? Oke. Kira-kira baru kurang lebih 30 tahun yang lalu, baru 30 tahun kemudian Gramedia menerbitkan ini. Ya, ya, ya. Ya, Gramedia kan menerbitkan itu. Ya, dan ini salah satu buku terbaik dari Gabriel Garcia Marquez. Ya. Saya kebetulan waktu itu nggak punya dokumentasinya. Saya beli ini itu dengan harga yang sangat mahal, 525.000 di online. Oh ya? Beli bukunya? Ya. Saya kan dulu waktu bangkrut tahun 2004 itu kan banyak buku saya yang hilang. Kenapa? Dibeli orang. Jadi Dengan borongan? Iya, jadi buku ini ada di meja gitu, terus ada pembeli datang. Saya pas nggak di kantor, ini buku dijual lah. Karyawan saya bilang aja dijual gitu. Wah, dia berminat sekali, dibelilah. Maka lebih dari 10 tahun kemudian saya mencari buku-buku selama yang saya hilang, yang dulu hilang. Alhamdulillah sekarang sudah komplit lagi. Oh ya, wah. Tapi ya itu dengan harga ini paling mahal 525. Bukunya sendiri ya membeli. Wah, gimana ini? Menarik Mas. Secara umum Bentang yang Anda dirikan itu menjadi salah satu tonggak penting dalam dunia penerbitan di Jogja. Nah, sekarang ini orang mengenal Jogja menjadi salah satu pusat produksi buku. Ya. Anda bisa punya komentar khusus bagaimana Jogja bisa seperti ini sekarang? Sebetulnya sudah sekian puluh tahun yang lalu, kira-kira tahun 2000 itu kalau menurut bukunya Ade Ma'ruf yang mendeklar itu di Jogja itu ada minimal 150 penerbit indie. 150 penerbit indie. Oh gila, banyak banget. Tidak dimiliki oleh kota yang lain ini. Dan faktor utamanya saya kira antara lain adalah karena ada Ford Foundation itu. Oh, oke. Ya. Itu pada awal itu ya, awal 2000-an ya. Saya kemarin ketemu Taufik Razan, dia kan ikut menggagas program Ford Foundation itu. Ya. Ford Foundation itu cuma menganggarkan 25 miliar loh setahun. Tapi bagaimana bisa membuat dunia penerbitan itu menjadi bergerak, dunia pembaca menjadi bergerak. Coba misalnya itu dilakukan oleh misalnya Dirjen
Digbud Fai misalnya, Ya, menganggarkan 25 miliar ya. miliar. Itu kan kecil sekali tuh. Hanya biaya kampanye bupati. Ya, betul. 25 miliar setahun itu bisa digunakan untuk membeli copyright sekian Ya, ratus judul, Ya. memberi dana produksi. Gua itu nanti dunia literasi akan luar biasa. Kira-kira halangannya apa ya? Negara tidak berperan ke situ ya, menurut Anda? Nggak tahu saya. Ini bukan sesuatu yang menguntungkan dalam jangka pendek atau seperti apa ya? Ya nggak ada yang berpikir ke sana gitu ya. Ya. Oh, tapi bukannya sekarang Indonesia adalah salah satu negara yang memproduksi buku begitu banyak. Entah itu buku dari kampus, meskipun ya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Paling nggak barcode yang diberikan oleh standar itu sampai jatah untuk Indonesia selalu habis. Dan itu dianggap banyak ya. Nah ini ada cerita begini. Teman saya SMA itu kerja sebagai guru ma'had Islami di Surabaya. Dia senang, bukuku mau terbit dan sudah ada ISBN-nya. Jadi dia mengikuti sebuah pelatihan menulis yang diadakan oleh sebuah lembaga yang diikuti oleh para guru. Nah kayak gitu. Lalu dapat ISBN ya. Oke. Buku itu tersebar di masyarakat atau tidak, nyetaknya cuma 10. Itu satu. Yang kedua, konon penerbit buku proyek. Itu pokoknya asal bikin buku terus kemudian dicarikan ISBN, diterima atau tidak proyek-proyek itu. Saya kira itu antara lain yang menyebabkan nomor ISBN menjadi melonjak ya di Indonesia ya. Tapi entah buku itu ada enggak di Pasar ya. pasar. Oke. Nah, Cuma pertanyaan saya, secara praktis ISBN itu pentingnya apa? Tunjukkan kepada saya orang atau penerbit yang sudah diuntungkan oleh ISBN. Pernah dengar? Dia, penerbit menjadi begini-begini karena ada ISBN bukunya. Ya. Apakah itu sebagai sebuah rekognisi atau pengakuan dalam level nasional atau internasional bahwa orang-orang itu adalah penulis buku gitu? Yang mengakui siapa? Misalnya dosen. Ya. Kalau menulis buku tanpa ISBN nggak berlaku, harus ada ISBN. Dapat kum ya. Dapat kum. Oke. Terus untuk apa? Kok Standar, seolah-olah sesuatu itu. standar kenaikan gaji dan lain-lain. Nggak, ISBN-nya itu loh, kok syaratnya harus itu. Kok nggak kualitas bukunya? Berarti perlu ada itu ya, ada tim untuk memeriksa kualitas buku. Ya nggak juga. Cuma sekarang begini, tim ISBN sana memberi nasihat kepada para penerbit. Tidak semua harus beri ISBN, kira-kira begitulah. Ya. Nah itu cukup mengganggu nggak bagi para penerbit buku seperti Anda yang begitu idealis dengan soal konten, dengan soal kualitas buku? Mengganggu apanya? Itu mengganggu karena sebetulnya lahir penulis buku yang sebetulnya belum cukup teruji kesahihannya sebagai penulis, kesahihannya dalam melakukan. Kalau soal ISBN itu saya dari dulu nggak terganggu, saya nggak pernah pakai ISBN. Oh ya? Iya, ya pakai ISBN tertentu ya, tapi kebanyakan nggak pakai ISBN saya. Karena itu prinsip saya. Untungnya apa? Manfaatnya bagi penerbit itu apa? Kayak semacam sertifikasi barangkali? Enggak. ISBN International Standard Book Number. Kalau kita bukunya ada ISBN-nya, maka di perpustakaan seluruh dunia maka buku kita akan tercatat. Terus yang mencari itu siapa?
Tampaknya ada agak sinis sih dengan soal ISBN. Apakah itu sebetulnya juga bagian dari upaya untuk apa ya? Membaratkan sana, jadi seolah-olah seluruh dunia harus Enggak disatukan juga. oleh itu. Masyarakat perbukuan internasional saya kira ya kan. Terbitkan ya terbitkan, jangan mikir yang anu lah. Tapi misalnya gini, saya kerjasama dengan KITLV untuk menerbitkan buku serial Mataram ini. Ya. Karena dia lembaga internasional ya saya pakai ISBN gitu loh. Nah, kalau enggak ya enggak usah. Ya, ya. Oke, ini menarik juga nih. Anda tadi nyebut penerbit Anda bekerja sama dengan lembaga yang lain seperti Ya, dari KITLV, Belanda ya. ya, dan lain-lain. Bisa diceritakan kira-kira mekanisme kemudian bentuk kerjasama seperti apa? Ini kan kok Anda bisa dipercaya, itu kan luar biasa ini. Ini kan yang saya terbitkan kan buku-buku yang dulu pernah diterbitkan oleh Gravity Press. Nah, saya tanya ke mantan pengelola Gravity Press yang namanya Pak Marzan Lubis almarhum. Gimana Pak saya supaya bisa menerbitkan buku-buku itu? Gini aja, ini buku ini right-nya dimiliki oleh KITLV. Kamu coba ke KITLV aja. Nah, saya ke KITLV. Ya, Belanda ya. Meskipun sebelum itu saya sudah kenal juga dengan direktur KITLV, Zap Erkons itu. Yang dulu saya pernah bekerja sama juga buku yang lain, tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan sekian seri gitu ya. Dan menariknya dari KITLV saya tidak bayar untuk bisa menerbitkan buku ini, malah saya dibayar. Kenapa kok bisa Anda dibayar? Kok Bisa sebaliknya seperti itu gimana? Ya KITLV punya niat untuk bantu nyetak gitu. Ya, ya. Nah itu kemudian saya jadi mikir, misalnya kayak Nancy Florida, Nyorat yang Silam. Saya email dia, saya mau menerbitkan kembali buku yang dulu pernah diterbitkan oleh Bentang dan sekarang akan saya terbitkan kembali atas nama Mata Bangsa. Ya dibalas, oke silakan. Memang seyogianya buku itu banyak dibaca oleh masyarakat Indonesia. Meskipun dia tidak ngasih duit ke saya, tapi minimal kan saya tidak ngasih royalti ke dia. Ya, ya, ya. Nah, karena saya itu sebagai penerbit itu one man show, tidak punya karyawan, saya kalau lebih senang menerbitkan buku tanpa royalti. Karena royalti itu kan butuh pencaratan, harus ada orang yang tekun menangani itu. Nah, lebih baik kerjasama dengan penerbit-penerbit yang kalau bisa malah ngasih duit ke saya. Lalu gimana kalau gitu nasib penulis gitu? Nasib penulis gimana? Biar kerjasama dengan penerbit lain yang punya karyawan. Oke, kalau yang dalam waktu dekat ini Anda sudah menyiapkan penerbitan buku apa? Atau menerbitkan buku apa? Kalau yang hari ini masuk cetak itu adalah Sejarah Filsafat. 900 halaman. Oh ya? Ya. Ush, sama dengan ini juga hampir 1000 halaman ya. Lebih 1000 nih. Apa yang Anda harapkan dari buku filsafat tebal? Tidak ada, saya senang saja bikin buku. Wah, gila. Oke, Mas Buldan, kayaknya saya nggak bisa ngobrol lebih lama lagi, tapi paling tidak ada beberapa hal yang mudah-mudahan bisa diserap oleh pemirsa dengan hal yang positif. Saya ingin dapat statement terakhir nih, Mas Buldan, kira-kira apa ini? Closing statement tentang dunia perbukuan kita. Kalau pernyataan saya sejak dulu pada siapapun, bikinlah selalu buku yang menurut Anda baik, bukan yang menurut orang lain baik. Karena buku yang menurut kita bagus itu biasanya akan awet sekian puluh tahun ke depan. Tapi kalau yang menurut orang lain bagus tapi menurut kita tidak, nah, berarti kita sudah menjadi bisnismen nih. Yang penting laku ya toh.
Itu bukunya nggak lama itu. Janganlah bikin buku yang umurnya tidak akan lama. Ya, ya. Anda sudah bisa meramal kira-kira ini akan lama ya? Iya. Ya, contohnya gini, buku-buku yang dulu pernah saya terbitkan di Bentang itu. Sebuah penerbit menyewa naskah-naskah itu sekitar 78 naskah dan diterbitkan ulang oleh dia. Ya. Coba ada nggak penerbit lain yang naskahnya disewa sebanyak itu? Ketika saya bangkrut misalnya tahun 2004, Mizan nyatanya mendekati saya untuk kerjasama. Kok bukan penerbit lain misalnya? Pasti ada sesuatunya kan gitu. Oleh karena itu pokoknya kerjakan sekeras-kerasnya bagaimana supaya apa yang kita terbitkan itu menjadi buku bagus. Secara konten maupun secara materi gitu. Oke, terima kasih Pak Mas Brudan. Oke. Berarti bikinlah buku yang bagus, yang baik menurut Anda sendiri. Ya. Itu termasuk juga bacalah buku yang baik dan bagus menurut Anda sendiri gitu ya. Bukan untuk orang lain. Ya, nah, oke, terima kasih Mas Brudan Oke. dan pemirsa sekalian. Sampai ketemu di Kota Seni Kita edisi yang berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu.